juga secara tahunan oleh BPK, sehingga selalu ada hasilnya di akhir dari masa kerja tersebut, apakah masih ada catatan terkait dengan tata kelola keuangannya atau sudah bersih, sudah rapi, yang sehingga bisa menjadi cermin dari atau indikator kinerja dari pemerintahan tersebut pada masa atau pada periode tersebut. Panwaslu, maksudnya ya Mbak Ika ya, itu juga digunakan untuk mengawasi. Jadi kembali, kalau institusi pemerintah memang selalu ada keterkaitan antara institusi pemerintah tersebut dengan berbagai peraturan yang dimiliki oleh pemerintah. Dan juga Mbak Ika mengingatkan bahwa ada lembaga-lembaga pemerintah yang memang sengaja didirikan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan spesifik terkait dengan aspek yang akan diawasi seperti Panwaslu dan juga BPK. Atau saat ini yang sedang panas dibicarakan di Indonesia adalah di KPK. Untuk kalau teman-teman ada yang mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia pada saat ini, ada periode cicak dan buaya jilid kedua di mana KPK sedang bertempur kepentingan dengan kepolisian begitu. Kemarin ada pejabat kepolisian yang dipanggil oleh KPK Komite Pemberantasan Korupsi untuk hadir untuk mengikuti sebagai, saya tidak tahu sebagai terdakwa atau sebagai saksi dari pengadaan simulator SIM. Itu adalah pembesarnya dari kepolisian dipanggil ke KPK, dan ternyata sekarang seperti balas dendam, kepolisian gantian memanggil Pak Baswedan, penyidiknya KPK, untuk ditangkap oleh kepolisian. Itu yang Polri vs KPK, itu yang sedang hangat sekarang ya di pemerintahan Indonesia. Sampai Presiden SBY juga harus turun tangan untuk mengawasi dua institusi lembaga tingginya ini supaya tidak cakar-cakaran di dalam kelembagaan. KPK diserbu polisi. Masuk beberapa hari yang lalu ya, KPK diserbu oleh polisi untuk menangkap Pak Novel Baswedan. Kemudian KPK dijaga oleh simpatisannya sekitar 1.000 orang, semuanya posisinya siap siaga di KPK untuk membela kepentingan KPK. KPK oleh simpatisannya sekitar 1.000 orang, semuanya posisinya siap siaga di KPK untuk membela kepentingan KPK. KPK memang menghadapi berbagai tantangan ya untuk menghapus korupsi di Indonesia. Semoga segera ada solusi. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, sambil terus berlanjut, adakah pertanyaan dari materi-materi kita minggu yang lalu? Cicak dan buayanya terulang lagi. Mbak, salah satu televisi mengatakan bahwa ini cicak dan buaya jilid kedua begitu ya. Ternyata manajemen yang ada di Indonesia juga belum serapi yang kita harapkan sebagai sebuah negara. Ada pertempuran antara dua lembaga tinggi negara untuk sama-sama bertameng menegakkan hukum, tapi kok ternyata malah saling cakar-cakaran antara cicak dan buaya ini. Semoga yang kita cari sih, kalau saya sih yang kita cari bukan siapa yang menang begitu, bukan cicak yang menang atau buaya yang menang, tapi keharmonisan kerja di antara kedua lembaga tinggi ini, sehingga kemudian semuanya bisa bekerja sama secara harmonis untuk melindungi kepentingan masyarakat yang ada di Indonesia. Amin. Oke deh, ayo pertanyaan dari pertemuan minggu yang lalu, silahkan. Ditungguin. Belum ada yang menulis. Berarti sudah oke ya pertemuan yang minggu yang lalu. Oke deh. Bagaimana dengan materi pertemuan pada minggu yang sekarang? Adakah yang punya pertanyaan? Kalau saya yakin pasti semuanya sudah membaca begitu. Untuk pertemuan materi minggu ini kita punya 6 kegiatan pembelajaran. Banyak banget ya, dan materinya itu tebel begitu untuk pertemuan minggu ini. Dari modul 8 ada yang terkait globalisasi, ada 3 kegiatan pembelajaran,
Dari yang pertama adalah mengenai pengertian dan sejarah